Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di Krayona Jejak Karang Sejati Sampurasun. Oke, pada malam ini saya lagi penelusuran guys. Saya mencoba penelusuran sendiri guys, karena Ilham Mayu Ramadan tidak bisa hadir. Alhamdulillah saya lagi berada di termasuk Jawa Barat nih guys, di Cikarang. Saya jauh-jauh ke Jakarta, dari Jakarta ke Cikarang karena ada satu konsultasi ya, dan saya ingin menjabarkan sekaligus, kan kata pasien tersebut, keluarga tersebut, Ki, emang ada ya di bulan puasa jin atau setan itu atau guna-guna masih ada Ki di bulan puasa. Oke ya, saya jelaskan ya. Jin itu sebenarnya ada di diri kita guys, ya, ada di diri manusia. Saya jelaskan nih, di surat Al-Hijr ayat 27 Allah itu berfirman, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jelaskan. Dan Allah berfirman guys di surat Ar-Rahman lagi nih, ayat 15, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Nah, paham kan guys ya? Jadi sebelumnya ada manusia, jin terlebih dahulu tuh guys diciptakan sama Allah, dan jin itu diciptakan dari api sama Allah. Dan dari hadis Imam Muslim nih guys, di hadis riwayat Aisyah berfirmannya, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Tuh, paham kan? Itu di nomor 2990. Jadi kesimpulannya, manusia diciptakan apa yang telah ada pada kalian. Ya. Nah, di surat Al-Jariyat, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ibadah kepadaku, di ayat 56. Nah, jadi Adam itu diciptakan dari apa yang telah diciptakan pada kalian. Jadi termasuk ya, ini sambil kita penelusuran guys. Nah, supaya apa, jin dan manusia itu supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tuh sering ada fenomena keselebatan, penampakan, ketawa. Nah, jin yang pengikut yaitu dinamakan jin khorin. Nah, nih ada nggak sih salah satunya antara manusia dengan jin itu bisa berindividu interaksi? Menurut saya sih bisa. Karena apa? Kan dijelaskan, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Nah,
ya. Jadi jin itu khorin, ya. Saya bahas nih. Jin itu bisa memilih, guys. Bisa memilih teman atau memilih kerabat. Jika jin yang muslim, pasti dia mengikuti orang yang muslim. Kalau jin yang kafir, dia pasti mengikuti orang yang kafir. Satu contoh ya. Misalnya saya rajin ibadah, dan jin juga bisa menilai, dan dia juga ingin mencari teman atau berindividu sesama umat, sesama muslim. Kalau manusia yang kafir, jinnya juga ikut akan kafir, ya, atau tidak taat kepada Allah. Nah, selain khair ini, ya, di dalam tubuh itu termasuk ada jin ifrit, satu, yang kedua saka, yang ketiga zabar. Paham kan? Jadi semua itu tergantung pada diri kita menjalankannya. Kalau kitanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jin juga akan mengikuti kita ya, guys. Yang muslim. Kalau kitanya kayak kafir, yang tidak taat kepada Allah, dan jin juga akan begitu pula tidak bisa mengikuti ajaran-ajaran yang ada di syariatkan Al-Qur'an dan dari tafsir Al-Qur'an, ya. Nah, jin ini juga memiliki sesama kayak kita, kayak manusia. Ada yang cuman bedanya tubuhnya dong nih, guys. Ada yang seperti kayak gajah, ada yang kayak hewan. Perbedaannya itu, guys. Nah, saya bahas lagi nih, guys. Ya, sambil kita penerusannya, guys. Jin ifrit, ya. Selain korin, jin ifrit makan aurat kejelekannya nih, guys. Saya bahas ya. Sumber makan kejelekannya dari aurat kejelekan, seperti ngomongin orang, menghina orang, dengki orang. Nah, itulah bagaimana kita bisa mencegah. Ya, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir, tahlil, dan sholawat, dan perbanyakan ibadah. Nah, jin saka ini seperti kayak yang saya bilang katakan, jin juga memiliki kemampuan seperti kayak manusia. Ada yang minta kekebalan, ada yang minta apapun, ya. Satu contoh saka nih, jin saka ini untuk membentengi diri kita sendiri atau menjaga diri kita. Satu contoh kayak ilmu perisai, kekebalan, ya, itulah. Seperti satu contoh kayak kita ngambil gambaran Nabi Sulaiman, ya. Ya itu. Nah, jin jabar nih, sumber makanannya dari kejelekannya nih. Tadinya pengen ibadah dan jadi malas ibadah, ya. Jadi malas rajin ibadah. Tadinya kita pengen rajin ibadah karena adanya game, televisi. Jadi menunda-nunda kita ibadah. Jadi tidak untuk semangat beribadah karena ada jin saka tuh. Atau jin jabar perbedaannya, ya. Itu perbedaan, ada jin ifrit, saka, zabar. Nah, nih, guys. Ini kan di bulan suci Ramadan nih, guys. Marilah kita khususnya, sebelum saya menjabarkannya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe bersama saya Ki Krayunan di channel Jejak Karun Sejati. Ini kan di bulan puasa, guys. Ada 10 jenis nih, guys, yang mengganggu umat manusia. Awas, saya terangkan, ya. Nih, bila ini bermanfaat untuk kalian, ya. Ada 10 jenis. Yang satu bernama itu iblis laknatullah. Jelas, dia selalu diberi ketangguhan untuk menggoda umat manusia. Agar apa? Yang tersesat atau terjerumuslah dari pengikut iblis. Ya, yang kedua ada jalitun
Apa itu yaitu jalitun? Yaitu anak iblis. Nah, itu pakarnya tuh yang menggoda manusia ke arah sifat bakil. Yang ketiga, ada jin watin. Tuh, ada jin watin. Artinya dia sifatnya nih mendorong manusia bersangka buruk dan seujon dan mengomongi yang tidak baik di belakang kita. Tuh. Atau berpersangka. Yang keempat ada awan. Apa itu awan? Yaitu tugasnya dalam menggoda raja nih. Awas yang jadi pemimpin atau yang menjadi khalifah agar bersifat sombong dan takabur dan menjolimi rakyatnya atau makmumnya. Yang kelima ada jin hafah. Apa itu tugasnya hafah? Menggoda manusia agar minuman khamr atau haram. Nah, awas nih yang sering mengajak minuman khamr, minuman keras seperti mabuk-mabukan, itu haram guys ya. Ada lagi nih, ada jin murah, yaitu tugasnya agar melalaikan manusia ibadah atau bergosip mengomongi orang lain. Itulah makan sumbernya dia tuh. Yaitu ada yang ketujuh nih, ada jin masud. Apa itu jin masud? Dia ditugaskan untuk membinasakan manusia kata fitnah, menghibah, omongi orang, dengki, mencibi, mengibah. Itu awas tuh. Paling bahaya tuh, kita tuh ini kan bulan puasa nih guys. Lebih baik kita ngomongin orang, lebih baik kita mengaji ya, membaca Al-Qur'an untuk faedah-faedah mencari amal kebaikan lah. Ini kan menjelang pengen bulan puasa, ini pengen iya nggak kerasa guys. Pengen lebaran aja guys, ini seminggu lagi guys. Yang ke-8 itu ada dasim. Apa itu dasim? Ya itu tugasnya spiritual nih, yang pahamnya nih, paling bahaya nih, yang menghancurkan rumah tangga manusia ke arah zina. Satu contoh, ini yang bisa, ayo kita ke atas lagi guys. Kita ke atas. Kali aja ada fenomena ya. Ada yang merusak rumah tangga orang nih. Contoh ini biasanya nih yang dimiliki ilmu sihir nih, yang telu santet guna-guna, yaitu dukun tuh untuk ke arah jinnah. Yang ke-9 ada walahan. Apa tuh tugasnya walahan? Menimbulkan rasa was-was atau cemas yang terjadinya tidak percaya diri. Awas tuh, yang nggak percaya diri tuh. Yang ke-10 adalah lakus nih, yang paling bahaya nih. Setan yang merusak akidah ya, dengan berhala nih, berhala kepada patung, kepada keris. Aduh ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya guys, saya menjabarkannya guys. Itulah 10 jin yang selalu menggoda umat manusia. Karena apa? Kalau jin natulunnya dikurung di bulan puasa, pasti ada lagi. Ada jalitun, ada watin, alwahan, alafah, almurah, masud, dasim, walahan, lakus. Karena apa? Jin itu, astagfirullahaladzim, sini sedikit merinding guys. Sedikit rada merinding sini guys. Sedikit rada merinding saya di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mendengar guys. Karena jin itu berdarah tulen di atas pemerintahan iblis tuh ya. Paham kan? Sudah paham kan? Alhamdulillah ya. Biasanya di sini nih, yang terbengkalai, yang tak dihuni, yang sunyi, biasanya di sini nih bersinggahannya, di sini tempat tinggalnya jin-jin semua di sini nih. Ya kan guys, sudah paham kan guys? Sudah saya terangkan ya. Ini tempat tempat rumah terbengkalai ini di pinggir jalan guys. Padahal ini udah menjelang pengen sahur sih sebenarnya guys.
Jadi banyak orang yang beraktivitas. Oke, gimana bulan puasanya? Jadi buat orang yang dewasa nggak ada cerita nih guys, terkecuali orang masih kecil atau orang yang lagi ibu hamil atau menyusui, itu diwajibkan tidak berpuasa ya. Saya di sini nih melihat sedikit ada sekelebatan nih guys. Coba saya ingin mencobanya, penelusuran lagi. Saya di sini sedang sedikit rada merinding guys. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah atas ini Allah melindungi kami. Jadi paham kan guys? Saya sudah saya jabarkan kan. Nah, khususnya yang tadi untuk pasien saya nih yang di Kerawang nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah memanggil diri saya, dan saya akan buktikan ilmu Allah itu hak nyata guys. Itulah jin dimanapun ada di diri manusia, enggak di maupun di kalangan puasa, di bulan apapun masih ada. Karena pasien tersebut terkena nih guys, karena biasa ya, masalah usaha biasa, ibarat katanya mah menyenggol. Astagfirullah, ini harus kita jauhkan dari sifat-sifat yang itu tuh, yang tadi dijelaskan tuh 10 jenis jin tuh. Janganlah kita seperti iblis laknatullah ya. Kalau yang mengerti al-hikmah, saya di sini merinding guys. Saya melihat ada sosok pojokan ini guys. Saya buka nih guys, pintu baik saya guys. Allahumma salli ala nabiyyina bisir masyhur halim kaimat tasih halaman khalaq wa Allah. Astagfirullah. Di pojokan guys. Guys, hilang lagi guys. Hilang guys. Hilang guys. Coba kita cari guys. Hilang lagi guys. Coba kita cari guys. Astagfirullahaladzim. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Mana sih guys? Kita cari guys. Kalau ketemu saya kunci ya guys. Saya kunci dia nih guys. Coba kita cari ya guys. Salam haram rejeki hadir. Sedikit menghilang guys. Kemana dia tuh rimbanya tuh guys? Kita cari itu. Kita lemparkan dia tuh. Kita cari tuh. Astagfirullah, ada kucing berantem guys. Kayak suara apa itu? Mana lagi tuh? Saya lagi fokus itu. Saya mencoba penelusuran sendiri guys. Saya ada sedikit merinding, takut. Nah, kita lawan tuh rasa takut kita tuh. Kembali lagi ke jati diri kita tuh. Sesungguhnya iman kita kuat. Pasti senjata kita hanya bisa melawan dia itu doa. Nah, karena doa itu bisa melumpuhkan siapapun. Karena doa tersebut. Mana itu dia? Kampret memang. Bisa di sini nih. Jin ninja di sini nih. Kamar mandi nih. Jin ninja di sini, bisa di sini. Yang bersinggahnya dia di sini nih. Kampret yang hilang lagi tuh. Coba ya. Kalau nemu, saya kunci. Saya pengen tarik. Saya pengen menterfasikannya.
yang tadinya tidak ada. Pastinya dia ini pasti memiliki suatu benda nih guys, karena di sini bisa meresahkan warga. Tapi saya sendiri pun nggak ada fenomena apapun. Aneh, ada apaan saya sih yang ditakutkan? Apalah, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Astagfirullah, mana itu? Kayaknya terbengkalai banget ya guys tempatnya guys. Coba terbengkalai banget guys tempatnya guys. Sudah berapa kartanya sih di sini dari 2014 guys, dan ini kosong, terbengkalai banget di daerah Karawang, Jawa Barat. Nah, sedikit flu saya kendala Syam haram lagi hadir. Tunjukkan eksistensi kalian yang di sini. Hadir. Mana muka jelek kalian? Jin kasta tinggi, jin kasta rendah. Wujud. Mana tuh itu? Berat emang. Loh, ada suara guys. Jangan hanya suara doang lu bisanya. Tunjukin sini depan muka lu. Kalau nggak gua hajar lu habis. Astagfirullah. Maaf ya guys, kata-kata saya jangan diikuti ya guys, kata-kata kasar saya. Astagfirullah. Coba kita ke atas lagi, kali aja di atas ada titik terangnya nih. Dia bisa di atas lagi, coba dia guys, coba. Astagfirullah. Assalamualaikum. Ya haram bro hadir. Tuh, suara lagi. Guys, saya di sini mendapat kepekaan saya di guys, di sini guys. Coba saya pengen buka. Astagfirullah, di pojokan guys, lihat guys. Pojokan guys. Saya melihat guys. Tuh guys, kosong ya. Saya melihat di pojokan sini guys, ada sosok guys. Coba saya pengen verifikasikan ya guys. Astagfirullah. Saya buka pintu saya. Buka pintu saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala qaim basusir masyaallah alhamdulillah. Wadah sini memang khorak wala tu kabir. Lihat guys, tangan saya kosong ya guys. Lihat guys, tuh guys, tangan saya kosong dan saya megang kamera dan saya pegang senter. Enggak ada apapun itu, dicek ya. Diam kamu di situ. Diam. Saya kunci kamu nih. Wa hasamtu bijil mulki malakat wa tasamtu bijil barat wa taqatu alai malayil qayyumil aljilayanam wa li mutafaqar bil jilah wa da manila bi hakikaf ainsat kupif tu bin hayy wa qaf min wala wala quwwata illa billah lazim. Guys, tangan saya kosong ya guys. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu sifatullah. Sirullah. Satu sifatullah. Sirullah. Wujudullah. Allah wala quwwata illa billah lazim. Guys. Lihat guys. Ada suara guys. Wah, saya dapat mustika guys. Pasti kan guys, tebakan saya kan guys. Tepat alhamdulillahirabbil alamin. Lihat guys, ilmu itu Allah, ilmu itu hak nyata, dan saya bukan sihir, bukan dukun santet, dan saya aliran al-hikmah, apa yang diatafsir, apa yang diajarkan pada guru saya dan sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis. Ya, malam ini cukup memuaskan. Kayaknya saya sudah lelah banget guys, dan saya sudah mendapatkan mustika ini, dan saya pengen pulang coba guys, siapa saya. Dan malam ini jangan lupa di like, di komen, di share, di komen, di share ya guys. Tabarakallahu minkum wa syamana wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.